Video berdurasi 26 menit dirilis jelang seri balap ke-20 MotoGP Malaysia 2025. MotoGP kembali mengingatkan para penggemar terhadap konflik luar biasa panas yang terjadi antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Sirkuit Sepang di Malaysia menjadi saksi puncak kemarahan Rossi terhadap Marquez yang bisa jadi hanya didasari prasangka. Balapan tersebut sejatinya menjadi pertarungan antara dua pembalap pabrikan Yamaha Rossi dan Jorge Lorenzo dalam perebutan gelar juara. Namun manuver agresif Marquez kepadanya menimbulkan kecurigaan dari kubu Rossi. Rossi menuding Marquez terlalu ikut campur dalam persaingan antara dirinya dan Lorenzo. Pembalap asal Italia itu mengungkapkan kecurigaan secara langsung di depan awak media dalam konferensi pers sehari sebelum akhir pekan balap dimulai. Setelah kalimat Rossi itu keluar, Marquez benar-benar membantu Lorenzo hingga diadang Rossi saat balapan dan terjatuh. Setelah video tersebut rilis, perselisihan antara penggemar Rossi dan Marquez kembali memanas di media sosial. Apalagi antara Rossi dan Marquez tampak tak ada tanda-tanda berdamai setelah kejadian yang telah 10 tahun berlalu. Banyak yang merasakan hawa panas karena menjadi anak didik Rossi, tetapi juga rekan setim Marquez mengaku tak senang dengan video dokumenter Sepang Clash. Banyak yang menunjuk bagaimana MotoGP agak memaksakan dalam pembuatan video dokumenter dengan menghadirkan Andrea Dovizioso dan Ayumu Sasaki. Dovizioso berada di belakang Rossi dan Marquez dalam dogfight, tetapi mengaku tidak ingat dan beralasan keduanya terlalu jauh dari pandangannya. Sedangkan Sasaki yang saat itu hadir sebagai juara Asia Talent Cup mengaku tidak memahami situasinya karena kemampuan berbahasa Inggris yang masih terbatas. Sasaki berfoto bersama Rossi dan Marquez tanpa benar-benar menyadari baru saja ada drama menggegerkan. Bagnaia sendiri mengaku diajak untuk terlibat dalam video tetapi menolak. Bagnaia tetap nongol dalam video kebetulan saat kejadian dia berada di garasi Rossi. Kehadiran hingga aksi bertepuk tangan ketika Marquez terjatuh membuatnya terkena sentimen negatif dari para penggemar. Banyak yang telah menaruh rasa hormat terhadap si semut dari Cervera. Relasi keduanya di garasi tim Ducati juga tanpa masalah. Bagnaia bahkan dipuji karena meminta penonton agar berhenti mencemooh Marquez yang merayakan kemenangan pada balapan GP San Marino musim lalu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Fabio Quartararo menjadi pembalap dengan gaji tertinggi di MotoGP saat ini. Juara dunia MotoGP 2021 ini mengantongi gaji 12 juta euro atau sekitar 231 miliar rupiah per musim. Jumlah itu cukup untuk mengikat pembalap asal Prancis di Yamaha hingga MotoGP 2026. Tetapi faktor gaji tidak menjadi jaminan rider berjuluk El Diablo ini setia bertahan di pabrikan berlogo Garputala tersebut hingga MotoGP 2027 atau saat regulasi motor berubah dari 1000 cc menjadi 850 cc. El Diablo menuntut development motor Yamaha M1 secara signifikan agar menempatkan dirinya bersaing dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP. Hal itu coba dipenuhi Yamaha meski secara pengembangan belum memuaskan. Pabrikan asal Iwata ini juga merubah mesin dari inline-4 ke V4. Kabarnya salah satu alasan mengapa Yamaha merubah mesin dari inline-4 ke V4 untuk meyakinkan Quartararo agar mau memperpanjang kontrak. Setidaknya hingga MotoGP 2027. Namun terlihat pintu keluarnya Fabio Quartararo sudah mulai terendus. Mantan pembalap Yamaha Petronas SRT ini dikaitkan gabung ke pabrikan Ducati menggantikan Francesco Pecco Bagnaia yang mengalami penurunan performa. Secara peluang bisa terjadi meskipun kecil. Bahkan nyaris tidak mungkin mengingat Ducati mempunyai Fermin Aldeguer yang terikat langsung dengan pabrikan asal Polonia, Italia. Di sisi lain, Ducati memiliki ketertarikan tersendiri kepada Pedro Acosta dari KTM yang juga masih mempunyai Alex Marquez di Gresini Racing yang tampil menawan sepanjang MotoGP 2025. Transfer Fabio Quartararo untuk MotoGP 2027 memantik banyak reaksi. Satu di antaranya adalah mantan pembalap MotoGP Michael Lafarte. Menurutnya, hal yang gila bagi Quartararo jika endingnya dia akan menekan kontrak baru di Yamaha. Penilaian serupa juga datang dari jurnalis khusus MotoGP Simon Peterson dalam podcastnya di Tian Simon Peterson. Jika hengkang dari Yamaha bergabung ke pabrikan Honda Racing Corporation HRC merupakan opsi ideal bagi Quartararo. Selain Honda dalam hal development motor lebih baik dari Yamaha, dari segi finansial Honda juga mumpuni. Bahkan menjadi rahasia umum jika Honda adalah pabrikan dengan kemampuan finansial paling mumpuni di MotoGP. Honda untuk MotoGP 2027 juga terbuka untuk merubah susunan line-up. Dua pembalap Marini dan Joan Mir di pabrikan Honda akan berakhir kontraknya setelah MotoGP 2026. Jika pengembangan RC213V terus bergerak ke arah positif, tidak menutup kemungkinan Honda HRC akan merubah line-up pembalapnya di MotoGP 2027. Entah itu mendepak salah satu dari Joan Mir atau Luca Marini maupun merombak total.